Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Adi Bangun Sanjaya. Saya mahasiswa dari Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, jurusan Ilmu Komunikasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat, yaitu aliran kritisisme. Langsung aja ke pengertiannya. Yang pertama yaitu pengertian kritisisme. Kritisisme berasal dari kata kritika, yang merupakan kata kerja dari krinein, yang artinya memeriksa dengan teliti, menguji, dan membedakan. Adapun pengertian lebih lengkap mengenai kritisisme ialah suatu pengetahuan yang memeriksa dengan teliti apakah sesuatu pengetahuan yang didapat sesuai dengan realita kehidupan atau tidak. Selain itu, kritisisme juga dapat diartikan sebagai pembelajaran yang menyelidiki batasan-batasan kemampuan rasio sebagai sumber pengetahuan. Sebagai sebuah hasil pemikiran, tentunya kritisisme memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan hasil pemikiran yang lain. Di antaranya, ialah menganggap bahwa objek pengenalan berpusat pada subjek, menegaskan keterbatasan kemampuan rasio manusia dalam mengetahui realita atau hakikat suatu karena sebenarnya rasio hanya mampu menjangkau gejala atau fenomenanya saja. Kemudian, menjelaskan bahwa pengenalan manusia atas segala sesuatu itu diperoleh atas perpaduan antara peranan unsur Anaximenes priori yang berasal dari rasio, serta berupa ruang dan waktu, dan peranan unsur a posteriori yang berasal dari pengalaman yang berupa materi. Yang kedua yaitu biografi pelopor kritisisme. Pelopor kritisisme ialah Immanuel Kant. Ia adalah seorang filosof besar yang muncul dalam pentas pemikiran filosofis zaman Aufklärung Jerman menjelang akhir abad ke-18. Ia lahir di Königsberg, sebuah kota kecil di Prusia Timur pada tanggal 22 April 1724. Immanuel Kant lahir sebagai anak keempat dari suatu keluarga miskin. Ia seorang anak yang cerdas karena bantuan anak saudaranya lah ia berhasil menyelesaikan studinya di Universitas Königsberg. Selama studi di sana, ia mempelajari hampir semua mata kuliah yang ada. Kant memulai pendidikan formalnya di Collegium Fridericianum, sekolah yang berlandaskan semangat pietisme. Pada tahun 1740, Kant belajar di universitas di kotanya, dan karena alasan keuangan, ia kuliah sambil bekerja sebagai guru privat dari beberapa keluarga kaya di Königsberg. Yang ketiga yaitu metode-metode Immanuel Kant. Pada periode kritis, Kant menerima sebagai titik tolak bahwa ada pengertian tertentu yang objektif. Metodenya merupakan analisa kriteriologis mengenai titik pangkal itu. Analisa itu dibedakan ke dalam beberapa macam, yaitu yang pertama, analisis psikologis, yaitu penelitian proses atau jalan yang faktual, yang didapat dari daya-daya atau potensi-potensi yang main peranan, dengan memperhatikan peningkatan taraf kegiatan, inferensi, asosiasi, proses belajar, dan sebagainya. Yang kedua yaitu analisis logis, dengan cara meneliti hubungan atau unsur-unsur pengertian satu sama lain. Yang ketiga yaitu analisa ontologis, yaitu analisa yang meneliti realitas subjek dan realitas objek menurut adanya dan hubungan keduanya yang real atau kuasilitas. Yang keempat yaitu analisa kriteriologis, yaitu analisa yang hanya menyelidiki relasi formal antara kegiatan subjek sejauh ia mengartikan dan menilai hal tertentu, dan objek sejauh itu merupakan fenonim yang ditanggapi. Jadi objek dan kegiatan subjek hanya diambil dalam kebersamaan dan relasinya. Kemudian dicari syarat-syarat manakah yang minimal harus dipenuhi pada pihak-pihak subjek. Yang terakhir yaitu tujuan filsafat Immanuel Kant atau tujuan filsafat kritisisme. Setiap pemikiran yang dicetuskan oleh seorang pasti mempunyai tujuan. Tidak beda dengan Immanuel Kant yang dari filsafatnya ia bermaksud memugar sifat objektivitas dunia ilmu pengetahuan. Agar maksud itu terlaksana, maka orang harus menghindarkan diri dari sifat sepihak dengan rasionalis dan sifat sepihak dengan empirisme. Rasionalis mengira bahwa
telah menemukan kunci bagi pembukaan realitas pada diri subjeknya, lepas atau tanpa pengalaman empirisme. Sementara empirisme mengira terlalu memperoleh pengetahuan dan pengalaman saja, tanpa akal atau rasio. Ternyata bahwa empirisme sekalipun juga dimulai dengan ajaran yang murni tentang pengalaman, tetapi melalui idealisme subjektif bermula pada satu skeptisme yang radikal. Melalui pemikirannya, Kant bermaksud mengadakan penelitian yang kritis terhadap rasio murni. Menurut Hume, ada jurang lebar antara kebenaran-kebenaran rasio murni dengan realitas dalam dirinya sendiri. Akan tetapi menurut Kant, syarat dasar ilmu pengetahuan adalah bersifat umum dan mutlak, serta memberi pengetahuan yang baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.